Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Emil. Nah, di video kali ini Emil bakal berbagi kisah atau cerita tentang tragedi pemenggalan Peter Philip Dupuy di Istana Sorosoan. Cerita Philip Dupuy itu dari bukunya Banten Sumber Potensi Heroisme karya Djoko Marihandono. Nah, ini bukunya. Peristiwa ini terjadi pada awal abad 19 ketika diangkatnya Daendels untuk menjadi gubernur Hindia Belanda. Kemudian dia memiliki misi dari Raja Belanda, yaitu untuk membuat armada perang angkatan lautnya. Kemudian Daendels memilih daerah Ujung Kulon, tepatnya di daerah Teluk Mewen. Daerah Ujung Kulon ini ternyata luput dari perkiraan. Keganasan alamnya, kemudian sulitnya matahari untuk menembus daerah ini karena masih sangat dipenuhi oleh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, kemudian dikelilingi oleh bukit dan rawa-rawa, sehingga memunculkan banyaknya beragam macam penyakit, bahkan penyakit yang mematikan pun bersarang di daerah ini. Ketika itu Sultan Banten yang dipimpin oleh Abul Nasr Muhammad Ishaq Zainul Mutakin, beliau membantu untuk kelancaran. Bahkan Sultan pun mengerahkan 1.500 masyarakat Banten per hari untuk membantu kelancaran daripada pembangunan proyek armada perang ini. Selain itu, masyarakat pun secara cuma-cuma bergotong royong karena memang menurut masyarakat Banten, mereka akan secara sukarela bahkan tanpa digaji mengerahkan tenaganya untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana, karena memang nantinya fasilitas ini akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, Daendels juga mengerahkan orang-orang Eropa untuk bersama-sama membantu kelancaran pembangunan proyek ini. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata banyak sekali tenaga kerja yang luput dari keganasan alam yang ada di daerah Ujung Kulon, sehingga banyak sekali tenaga kerja yang wafat, bahkan ada yang kritis. Bahkan kepala proyek pembangunan ini dari Belanda yang bernama Kapten Cowell ikut tewas karena keganasan alamnya. Walaupun banyak yang sudah meninggal, tapi Daendels dia tetap bersikeras dan teguh pendirian untuk melanjutkan proyek. Alhasil, Patih warga Direja melaporkan peristiwa ini kepada Sultan, sehingga Sultan memerintahkan Patih warga Direja bersama dengan Kapten Militer Banten, yaitu salah seorang Belanda, untuk pergi ke Batavia. Di sana, Patih Mangkubumi warga Direja dan Peter Philip Dupuy menghadap kepada Gubernur Jenderal. Ketika utusan menghadap Gubernur Jenderal Daendels tentang permasalahan yang dialami oleh masyarakat Banten dalam proyek pembangunan ini, ternyata dipahami berbeda oleh Daendels. Jadi Daendels itu dia salah paham. Kemudian Daendels menuduh Patih Mangkubumi warga Direja akan melakukan pembangkangan terhadap Gubernur Jenderal. Gubernur memerintahkan Dupuy untuk mengirimkan Patih Mangkubumi warga Direja. Kedua, Daendels meminta supaya Sultan Banten tetap mengirimkan 1.000 tenaga kerja per hari. Ketiga, mencari dan menangkap Pangeran Arya sebagai penguasa Lampung yang sudah berkhianat kepada pemerintah kolonial. Dan yang terakhir, Daendels pun meminta kepada Sultan supaya memindahkan Istana Sorosoan ke Anyer. Kemudian, Patih Mangkubumi beserta Dupuy kembali ke Banten untuk menyampaikan tuntutan ini dari Daendels. Tuntutan ini pun dibacakan di depan para pejabat Sultan. Namun, ketika sudah dibacakan tuntutan ini, para pejabat menganggapnya bahwa ini sebagai sebuah penghinaan. Sehingga pada tanggal 10 November tahun 1808, Dupuy bersama utusan Sultan berangkat ke Batavia kembali untuk meminta keringanan dan penjelasan. Ternyata 4 tuntutan yang dilakukan oleh Daendels kepada Sultan hanya bisa menyanggupi 3 tuntutan saja. Sedangkan tuntutan yang keempat, yaitu instruksi untuk memindahkan Keraton Sorosoan ke Anyer, itu ditolak oleh Sultan karena Banten sudah menjadi daerah kekuasaan leluhurnya sejak 300 tahun sebelumnya. Sehingga Sultan pun merasa berat hati untuk meninggalkan Banten. Maka tuntutan yang keempat inilah yang tidak bisa disanggupi oleh Sultan. Kemudian Dupuy kembali menghadap Daendels di Batavia. Setelah mengetahui kesanggupan dari Sultan, Patih Mangkubumi warga Direja ternyata dia tidak setuju dikirimkan ke Batavia karena itu akan mengancam nyawa dan keselamatannya sendiri, sehingga Patih Mangkubumi pun menolak untuk pergi ke Batavia.
Dupuy pun kembali ke Banten untuk menagih janji sultan. Akan tetapi situasi di Banten ketika itu ternyata sudah diperketat oleh Patih Mangkubumi warga Direja. Para prajurit Banten sudah disediakan untuk mengawasi di daerah sekeliling kesultanan. Setelah itu Dupuy menghadap sultan dan untuk menagih janji. Namun ternyata apa yang dia tagih itu tidak sesuai dengan apa yang Gubernur Jenderal Hindia Belanda inginkan. Situasi ketika itu di Banten sedang ada banyak kerumunan dan orang-orang dari Patih Mangkubumi warga Direja. Nah, ketika Dupuy menghadap sultan dan beberapa pejabat istana negara untuk menagih janji sultan, nah setelah selesai, ternyata Dupuy dihadang oleh orang-orangnya Patih Mangkubumi warga Direja. Di depan istana Sorosoan, Dupuy beserta 6 pengawalnya dia dicegat oleh kerumunan massa yang berasal dari orang-orangnya Patih Mangkubumi warga Direja. Di gerbang istana dia dicegat, secara ramai-ramai dia dianiaya dan dibunuh. Dan terjadilah tragedi pembunuhan Dupuy dan beberapa orang pengawalnya. Kemudian jasad Dupuy dibuang ke kali yang letaknya berada di sekitar istana Sorosoan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1808, tepatnya pada tanggal 14 November. Peristiwa ini dilaporkan oleh wakil komandan dari Dupuy kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kemudian Daendels pun mengerahkan 1000 pasukannya untuk mengepung istana Sorosoan. Melihat banyaknya pasukan yang mengepung istana Sorosoan membuat para pejabat istana, kemudian penduduk Banten itu menjadi gempar karena situasinya yang memang ketidaksiapan Banten untuk menghadapi begitu banyaknya pasukan dari Daendels. Nah, sebelum itu Daendels ini berusaha untuk mengirim utusannya supaya Sultan Banten itu bertanggung jawab atas terbunuhnya orang-orang Belanda, yaitu komandan militer perang yang ditempatkan di Banten. Pada saat terjadinya pengepungan tersebut, Daendels meminta kepada Sultan Banten supaya berunding di Batavia. Namun hal tersebut ditolak oleh Sultan. Nah, permintaan yang kedua, Daendels pun meminta supaya Sultan mau berunding di Benteng Spelwick. Nah, permintaan yang kedua pun ditolak juga oleh Sultan, sehingga membuat kemarahan Daendels itu memuncak dan menyebabkan ia menyerang istana Sorosoan, dan para pejabat istana dan keluarga kesultanan itu ditawan di Benteng Spelwick. Sedangkan harta-harta milik Kesultanan Banten itu dirajah oleh orang-orang Belanda itu sendiri. Kemudian istana Sorosoan pun dihancurkan oleh Belanda. Daendels menyerang Sorosoan dengan cara menembaki istana Sorosoan, kemudian dan menyerbu istana Sorosoan pada tanggal 21 November tahun 1808. Nah, ketika para keturunan Kesultanan Banten ini ditawan di Benteng Spelwick, ternyata Sultan pun ditawan juga sehingga ketika itu terjadi proses penurunan tahta dari Sultan Abu Nasr Muhammad Ishak Zainul Mutakin. Beliau diturunkan dari tahtanya dan dibuang ke Ambon. Esok harinya Daendels pun mengeluarkan instruksi yang berisi Kesultanan Banten dijadikan bagian dari wilayah Hindia Belanda. Kemudian Pangeran Aliuddin yang diangkat jadi putra mahkota untuk menggantikan Sultan Muhammad Ishak. Lalu bagian timur Banten disewakan ke orang Cina dan tanah milik Patih Mangkubumi warga Direja diambil alih oleh negara serta diganti kedudukannya oleh Patih Tarunawijaya. Setelah bertubi-tubinya peristiwa yang terjadi, ternyata Daendels tidak puas dengan apa yang sudah dia lakukan, sehingga dia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Patih Mangkubumi warga Direja. Ia dihukum mati dengan cara ditembak di alun-alun Banten karena Belanda menganggap bahwasanya Patih Mangkubumi inilah biang keladi dari semua peristiwa yang terjadi. Demikianlah kisah yang sudah diceritakan oleh Emil. Selanjutnya Emil bakal menceritakan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang tidak kalah menarik seputar Kesultanan Banten dan sejarah lokal. Oke teman-teman semua, mungkin sampai di sini aja, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan video-video selanjutnya. Bye bye.